Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Suci Arianti, NIM 17025652. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Pendampingan Budidaya Sayuran dengan Menggunakan Teknik Hidroponik dalam Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Syifaul Fuada, SPD MT, dari kelompok 8. Dipresentasikan pada seminar KKN tematik UPI Purwakarta tahap 2 pada 12 Desember 2020. Outline dari artikel saya yang pertama adalah latar belakang program, yang kedua adalah metode pelaksanaan, yang ketiga hasil dan analisis, yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang program. Yang pertama adalah keadaan. Mewabahnya COVID-19 di Indonesia menyebabkan berkurangnya pasokan dan naiknya harga sayur. Distribusi sayur terhambat karena karantina wilayah di beberapa tempat. Lalu yang kedua adalah masalah. Masyarakat memerlukan sayur yang dapat meningkatkan imun di tengah pandemi. Harga sayur di atas harga normal meresahkan masyarakat yang ekonominya masih di bawah rata-rata. Lalu program KKN-nya adalah mendampingi masyarakat membudidayakan bercocok tanam dengan teknik hidroponik sederhana. Manfaat dan tujuannya adalah selain dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, juga dapat menambah penghasilan keluarga. Metode pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program yang pertama adalah tahap persiapan program. Dimulai dengan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan, lalu koordinasi dengan RT dan RW setempat, lalu kunjungan pemberitahuan ke warga sekitar dari rumah ke rumah dengan menerapkan protokol kesehatan, lalu menyiapkan poster pendampingan yang terdapat pada gambar 1, persiapan alat dan bahan hidroponik, lalu mempublikasikan pada tahap inti, mempublikasikan poster panduan secara daring melalui media sosial pada gambar 2, lalu melakukan kegiatan pendampingan budidaya sayur hidroponik secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Lalu tahap evaluasi, di sini dilakukan wawancara secara luring untuk mengetahui seberapa berfungsinya poster sebagai sarana pendampingan. Nah, pada gambar 1 merupakan tahap persiapan awal dengan poster persiapan awal menanam dengan teknik hidroponik. Lalu gambar 2 merupakan tahap inti, yaitu pempublikasian poster kegiatan. Yang ketiga adalah tahap evaluasi, yaitu poster sebagai sarana promosi. Lalu hasil dan analisis, hasil dari program pendampingan bercocok tanam dengan teknik hidroponik pada kegiatan KKN tematik PPD COVID-19 adalah dapat memenuhi kebutuhan sayur segar untuk keluarga, bahkan dapat menambah penghasilan keluarga dengan menjual sayur hidroponik. Lalu ibu-ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga RT 2 RW 13 pun diberi kependampingan untuk memasarkan sayuran hasil hidroponiknya secara mandiri. Proses pemasaran sayur hidroponik ini dimulai dari menentukan target pemasaran. Untuk tahap awal, target pemasarannya adalah toko swalayan terdekat. Lalu merencanakan pengemasan produk. Pada gambar 4 adalah pengemasan produk dengan label. Kemudian merupakan tahap promosi. Pada tahap ini, produk akan dikenalkan melalui poster di media sosial seperti pada gambar 5. Ada pula faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambatnya program ini. Faktor pendukungnya adalah KKN PPD COVID-19, program pilihan penanggulangan dampak COVID-19 di bidang ekonomi dapat terlaksana karena bantuan serta dukungan dari ibu-ibu rumah tangga RT 2 RW 13 dalam koordinasi dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Faktor penghambatnya adalah faktor penghambat kegiatan kuliah kerja nyata adalah kegiatan KKN ini dilakukan disambil dengan kuliah. Pembagian waktu antara menyelesaikan tugas kuliah dengan penyelesaian program KKN menjadi tidak begitu jelas. Alat dan bahan hidroponik yang langka dan sulit ditemukan membuat penanaman sedikit terhambat. Tetapi pada pelaksanaannya semua kegiatan dapat berjalan lancar dan beriringan. Kesimpulan dan saran dari program pendampingan bercocok tanam
Dengan teknik hidroponik ini dapat menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19 dalam menjaga ketahanan pangan minimal di rumah masing-masing. Dengan mengkonsumsi sayuran yang sehat dan segar dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imun untuk menangkal COVID-19 yang sudah mewabah di Indonesia. Dari sinilah warga RT 2 RW 13 mulai menyadari ada hal yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu selama masa karantina wilayah dan dapat menambah penghasilan keluarga dari rumah. Referensinya sebagai berikut. Ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada dosen pembimbing lapangan kelompok 8 yaitu Bapak Cipawul Fuade yang telah memberikan arahannya, lalu kepada warga RT 2 RW 13 dan kepada LPPM UPI serta teman-teman yang telah memberikan dukungan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.